Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam program Market Review bersama saya, Prasetyo Wibowo, dan kita akan membahas sejumlah isu menarik yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan pemerintah telah mencabut 2051 izin usaha pertambangan dari tahun 2022 hingga 14 Maret 2024. Dan jumlah tersebut lebih rendah dari target 2078 IUP. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan pemerintah telah mencabut 2051 izin usaha pertambangan atau IUP dari 2022 hingga 14 Maret 2024. Jumlah tersebut lebih rendah dari target 2078 IUP. Sementara 27 IUP yang tidak dicabut terdiri atas 8 IUP Aceh karena otonomi khusus atau Otsus, 12 IUP Batuan karena kewenangan gubernur, dan 1 IUP Aspal karena kebijakan presiden. Kemudian ada pula 2 IUP yang sudah berakhir dan 4 IUP dicabut 2 kali. Arifin mengatakan penyebab dicabutnya IUP adalah karena perusahaan tidak menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya sampai 2021 maupun perusahaan dianggap pilot. Namun Satgas Penataan Lahan dan Investasi masih memberikan kesempatan untuk menghidupkan kembali IUP yang dicabut melalui prosedur pengajuan keberatan pencabutan. Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kriteria bagi perusahaan tambang yang mengajukan keberatan. Kriteria untuk perusahaan yang dalam tahap operasi produksi diantaranya telah mendapatkan persetujuan RKAB 2021 atau 2017 hingga 2020 dan mengajukan permohonan RKAB 2022 yang diterima Ditjen Minerba. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, pemerintah cabut ribuan IUP perusahaan tambang. Sudah tersambung melalui telepon bersama dengan Bapak Komaydi Notonegoro, beliau adalah Direktur Eksekutif Reform Minor Institute. Ya, selamat pagi, Pak Komaydi. Pagi, Mas Brat. Ya, salam sehat, Pak Komaydi. Sama-sama, Mas. Sehat selalu, Mas. Baik, terima kasih. Langsung saja kita akan review di tahun 2024 seperti apa sih kinerja dari industri pertambangan. Meskipun tadi sudah disampaikan ada ribuan izin usaha pertambangan ini yang dicabut oleh pemerintah. Iya. Secara keseluruhan tambang masih cukup powerful ya, Mas. Di dalam mendukung keuangan negara maupun di dalam menggerakkan perekonomian ya, Mas Bas. Oke. Karena salah satunya ditopang oleh industri batubara yang harganya cukup besar ya, cukup tinggi di dalam beberapa tahun terakhir. Industri mineralnya juga demikian, Mas. Terutama di nikel dengan adanya transisi energi, dan kemudian ada industri baterai yang akan berkembang, kemudian sudah mendatangkan investasi dalam jumlah signifikan gitu, Mas. Salah satunya tercermin dari pembangunan smelter di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di Indonesia bagian timur, Mas. Baik, tapi kalau kita lihat latar belakang begitu dari perusahaan-perusahaan yang dicabut izin usaha pertambangannya ini menurut Reform Minor Institute itu seperti apa? Karena kita tahu sudah 2000-an tapi pun masih di bawah target begitu dari pemerintah nih, Pak. Iya. Jadi kalau berdasarkan amanat Undang-Undang 4 tahun 2009, kemudian sudah direvisi di Undang-Undang 3 2020, Mas Kat, untuk IUP dan IUPK itu dapat dicabut apabila memenuhi 3 kriteria ya, Mas. Yang pertama, pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pemegang IUP dan IUPK melakukan tindak pidana. Yang ketiga, pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pilot, gitu ya. Jadi ada 3 item itu ya. Nah, kemungkinan ada beberapa item tadi yang tidak terpenuhi, Mas, sehingga dilakukan pencabutan IUP atau IUPK itu sendiri. Begitu.
Baik, tapi dengan upaya sepertinya ini kan ada reward and punishment gitu yang dijalankan oleh pemerintah. Menurut Anda ini akan menciptakan iklim investasi, iklim usaha yang akan semakin baik begitu dan kondusif di sektor pertambangan? Iya, saya kira ini bagian dari penataan untuk menuju praktek penambangan dan bisnis yang sehat gitu Mas Bas. Oke. Jadi kalau tidak ada pengawasan, kemudian praktek penambangannya katakanlah sembarangan, Oke. kemudian kan bisa merugikan semua pihak ya, baik dari lingkungan, mungkin juga penerimaan negara dan daerah juga nggak optimal. Dengan ada pencabutan ini mengindikasikan bahwa pengawasan itu dilakukan, Mas Bas. Oke. Berarti kan memang ada kerja atau tindak lanjut dari pemerintah yang kemudian sampai menemukan beberapa izin tambang nggak dilakukan sebagaimana mestinya, yang kemudian dilakukan pencabutan tadi, Mas. Oke, dari jumlah perusahaan-perusahaan yang dicabut izin usaha pertambangannya dibandingkan dengan mereka yang beroperasi, ini seperti apa sih kondisinya saat ini Pak Komedi, sehingga benar-benar nampaknya pengawasan harus benar jeli begitu dan cermat dilakukan oleh pemerintah. Iya, cukup besar ya Mas Res. Yang dicabut kan 2.000 lebih, sementara total izin sama IUPK-nya itu total mungkin sekitar 5.000-an. Jadi ada hampir 50% ya Mas Res. Iya. Jadi kalau 50% dicabut, berarti kan ada problem mendasar nih. Jangan-jangan juga di dalam memberikan perizinan awal juga problem nih Mas. Itu dia. Nah, ini yang saya kira ini juga autokritik untuk bersama, karena pencabutannya kan disampaikan ada sekitar 2078 ya. Betul. Sejak 2022 begitu. Nah, sementara kalau dari IUP Mas, datanya yang terdaftar itu ada 5.490 ya. Iya. Ada yang tidak berkegiatan itu 2.343. Artinya kok bisa ada sampai 2.300 lebih pemegang IUP tidak melakukan kegiatan gitu Mas. Itu dia, betul. Nah ini yang saya kira dulu waktu memperoleh IUP bagaimana kok sampai diberikan, dan jumlahnya bukan puluhan, ratusan, tapi ribuan ya Mas. Oke. Nah ini saya kira autokritik untuk pengambil kebijakan juga Mas. Itu dia. Apa yang perlu kita benahi mulai dari mana nih Pak Komedi? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar ya. Baik. Pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan data terkait dengan target total dari produksi batu bara dalam juta ton. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita lihat dari tahun 2024 ini, target sekitar 922,14 juta ton. Sementara di tahun 2025 mendatang 917,16 juta ton, kemudian di tahun 2026 902,97 juta ton untuk produksi batubara nasional. Dan selanjutnya dari sisi nilai ekspor batubara, di Januari tahun 2023 tercatat 53,57 triliun rupiah. Sementara di Januari 2024 tercatat 37,4 triliun rupiah. Ada penurunan hampir 30% untuk nilai ekspor batubara kita. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini bersama dengan Mas Komedi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reform Minor Institute. Baik. Ya, Pak Komedi, ini kita akan lanjutkan kembali bicara mengenai target produksi, kemudian dari sisi nilai ekspornya ini memangkah cenderung turun karena ada kegiatan mungkin kita masa transisi menuju energi terbarukan kah, atau bagaimana? Atau memang fenomena yang kita rasakan kemarin dari adanya bagaimana harga batubara yang melonjak begitu, ini sudah tidak ada lagi kah atau bagaimana nih? Halo, Pak Komedi, sepertinya masih mute. Ya, silakan. Halo. Ya. Kalau yang disampaikan Mas Pras tadi kan value ya, nilai total gitu ya. Value kan volume dikalikan harga begitu. Nah, sementara di dalam tren beberapa tahun terakhir, terutama setelah pandemi menuju ke endemi,
ini kan harganya agak melandai untuk batu bara ya Mas. Artinya Oke. kalaupun dengan volume yang sama pun pasti nilai in totalnya menjadi lebih kecil secara relatif. Tapi secara volume sebetulnya masih cukup besar. Hal lain juga yang mempengaruhi kenapa mungkin di dalam jangka panjang proyeksi ekspor itu akan turun karena memang akan dimanfaatkan untuk domestik sebagian besar untuk mensupport pembangkit-pembangkit listrik kita yang sebagian besar kan dari PLTU, dari program 3 fast track nih ya Mas. Satu fast track 10.000 MW tahap 1 di era Pak SBY, tahap 2 juga di era Pak SBY, di era Pak Jokowi itu ada 35.000 MW. Nah dari 3 fast track ini mungkin sekitar 50 sampai 60% itu semuanya batu bara basisnya atau PLTU begitu. Oke. Artinya memang kebutuhan di domestik cukup besar. Mungkin saat ini sekitar 150 juta ton per year ya kebutuhan domestik. Itu sekitar 90% untuk pembangkit, sisanya untuk yang lain-lain ya. Artinya memang kebutuhannya besar. Tapi produksi kita cukup besar ya. Produksi kan mungkin sekitar 600, sementara konsumsi dalam negeri hanya 150, artinya ekspornya memang porsinya cukup besar, mungkin hampir 70 sampai 80% digunakan untuk ekspor. Tapi ke depan tadi ada dua hal tadi Mas, termasuk juga yang Mas Pras sampaikan eranya transisi, mungkin permintaan dari luar juga tidak sekencang sebelum transisi itu dilaksanakan begitu. Kira-kira itu gambarannya Mas Pras. Oke, itu dia terkait dengan kondisi dari produksi dan nilai dari ekspor batu bara Indonesia. Nah, bicara mengenai tadi pertanyaan sempat tertunda mengenai tata kelola industri dari pertambangan, kemudian tata niaganya sendiri. Tadi kan sepertinya masih ada bottleneck begitu, di mana mungkin ada satu titik begitu, satu poin begitu yang mungkin perlu kita pecahkan bersama-sama, misalnya antara pemerintah, pelaku usaha begitu, dan para pemangku kepentingan di industri pertambangan sendiri. Mas Komaydi, dengan tadi ada 2000-an pemilik IUP tapi tidak berkegiatan begitu ya Pak Komaydi? Iya, ini yang cukup menarik Mas. Kalau dari Undang-Undang 4 2009 tentang mineral batu bara, itu dulu penerbitan IUP dan IUPK itu kan bisa sampai ke level pemerintahan daerah. Bahkan di kabupaten kota bisa melakukan ya Mas, artinya bupati dan wali kota saat itu bisa. Nah, kemudian kan direvisi dengan Undang-Undang 3 ya 2020, kemudian kewenangan itu kan dikembalikan ke pemerintah pusat. Daerah kemudian approval-nya maksimal hanya di level provinsi atau gubernur begitu. Nah, penataan itu sudah dilakukan cukup lama, dan riset kami menemukan ada fenomena yang cukup menarik bahwa ketika pilkada itu akan dilakukan Mas Pras, biasanya IUP dan IUPK itu terbitnya meningkat gitu Mas. Ini pola-pola dari beberapa waktu yang lalu ya, beberapa tahun yang lalu. Karena itu mungkin kemudian banyak IUP-IUP yang tidak dilakukan komitmennya begitu, karena mungkin di dalam memperolehnya pada saat itu mudah begitu. Nah ini yang saya kira menjadi niat baik pemerintah untuk menata itu kembali supaya IUP yang diberikan itu memang benar-benar ada komitmennya. Karena komitmen itu sendiri kan tidak sederhana. Berarti kalau dia berkomitmen kan memang sudah punya kapasitas untuk bisa melakukan penambangan, termasuk modal, teknologi maupun ketersediaan sumber daya manusia di dalam running bisnisnya begitu Mas. Tapi kalau kemudian nggak dijalankan kan berarti tanda tanya nih. Dulu cari IUP-nya untuk apa? Apakah untuk dijual kembali atau untuk hal-hal lain begitu? Nah ini yang saya kira tanda tanya begitu Mas Pras. Itu dia. Jadi kewenangan untuk memberikan izin ini lebih kepada di pemerintah pusat, khususnya Kementerian SDM atau sebenarnya pemerintah daerah juga bisa memiliki wewenang juga untuk memberikan IUP, atau memang harus ada verifikasi ataupun perizinan dari pusat juga? Iya, kalau dulu sampai ke level pemerintah daerah. Jadi kalau wilayah kerjanya ada di daerah kabupaten kota, itu domainnya bisa di wali kota atau bupati begitu Mas Pras. Artinya ke pemerintah pusat pun sifatnya hanya pemberitahuan begitu. Tapi kalau dia ada di lintas kabupaten kota, biasanya kewenangannya ada di gubernur. Tapi kalau ada di lintas provinsi, itu kewenangannya ada di pemerintah pusat. Nah ini yang kemudian ditata melalui Undang-Undang 3 2020 atau kemudian juga dirampingkan kembali di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang kemudian kewenangannya dikembalikan ke pemerintah pusat. Karena di dalam historisnya yang namanya pertambangan itu juga menjadi domain pemerintah pusat, termasuk bagian dari keamanan. Jadi ketika otonomi daerah dilakukan itu sebetulnya waktu itu tidak didelegasikan ke daerah, tapi tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, mengingat banyak detail-detail hal strategis yang perlu dilakukan pengaturan oleh pusat gitu. Tapi beberapa
teman-teman di parlemen pada saat itu karena semangat otonomi daerahnya mungkin cukup kuat ya, sehingga di dalam beberapa ketentuan Undang-Undang 4 2009 itu ada ketentuan yang kemudian memberikan kewenangan bahkan sampai ke level yang lebih mikro, misalnya di kabupaten kota. Bahkan waktu itu kecamatan pun camat minta, sampai lurah minta juga gitu ya. Oh, ketika itu dia. Makanya Makanya ada ribuan gitu. Itu dia. Makanya banyak ribuan akhirnya yang nganggur begitu ya, kalau bisa dikatakan. Betul. Nah, lantas siapa yang berwenang nih kalau kita bicara yang melakukan pengawasan, penindakan, bahkan harus mungkin mencabut dari izin usaha pertambangannya sendiri? Iya, kalau domainnya kan sebetulnya ada di Kementerian Teknis ya. Wilayah kerja itu kan ada di Kementerian ESDM, mungkin melalui Dirjen Minerba ya, mineral batu bara di situ yang harus punya kontrol begitu. Tapi kalau kemudian dari aspek investasinya ya tentu berkoordinasi dengan teman-teman di BKPM ya, tempatnya Pak Bahlil begitu. Kemudian juga kalau dari komitmen keuangan, pajak-pajak dan lain sebagainya di tempatnya Bu Sri begitu. Tapi intinya kalau domain utamanya tentu ada di Kementerian Teknis, yaitu Kementerian SDM. Kementerian SDM begitu. Tapi kalau bicara mengenai investasi, berarti yang cukup ramai kan belakangan ini dari Kementerian Investasi begitu, yang mungkin ikut masuk ke dalam ranah izin usaha pertambangan. Nah, ini tanggapan dari Reform Miner Institute sendiri bagaimana nih, Pak Komaydi? Iya, ya ini kan berkaitan dengan komitmen ya Mas. Jadi tadi di dalam ketentuan pasal 119 di Undang-Undang 3 2020, perubahan dari Undang-Undang 4, itu salah satu yang bisa menjadi basis untuk dicabut kan ketika dia tidak menyampaikan rencana kerja tahunan begitu ya. Rencana kerja itu kan memuat di dalamnya ada rencana untuk melakukan investasi. Nah, ini mungkin yang irisannya besar dengan tempatnya Pak Bahlil ya. Jadi kalau tidak menyampaikan kan berarti tidak melakukan investasi yang kemudian itu bisa menjadi basis untuk melakukan pencabutan izin, Mas. Kira-kira itu irisannya. Berarti ada irisan yang tadi kaitannya dengan investasi, kemudian bagaimana kinerja begitu kalau SDM menilai begitu ya. Dan betul. berarti Jadi kedua lembaga ini memiliki kewenangan untuk mencabut izinnya kah atau bagaimana? Iya, izinnya tentu sebetulnya ada di Kementerian Teknis ya, tapi kalau rekomendasi kan bisa saja dari Kementerian Investasi. Karena tadi ada 3 item tadi ya Mas, yang menjadi basis. Nah, salah satunya kan memang beririsan dengan investasi begitu. Jadi memang bisa saling koordinasi. Tetapi kalau wilayah kerja penambangan sendiri itu domainnya kan ada di Kementerian Teknis, yaitu Kementerian SDM. Itu by regulasi kira-kira demikian. Jadi artinya kalau tidak diusahakan itu harus dikembalikan kepada menteri begitu di dalam ketentuan undang-undangnya. Kemudian kalau ditanya siapa menterinya, menterinya yang disebut di dalam undang-undang itu adalah merefer ke Menteri SDM. Artinya pencabutan izin kalau merefer dalam undang-undang itu seharusnya domain utamanya adalah di Kementerian SDM, meskipun di dalam hal ini karena di dalam satu basis sebagai untuk mencabut izin itu adalah tidak melakukan kegiatan itu bisa dicerminkan dari investasi, kemudian teman-teman di BKPM juga bisa memberikan rekomendasi untuk melakukan itu gitu Mas. Kira-kira itu. Itu dia, berarti memang gambaran yang harus dipertegas lagi begitu ya di masyarakat. Berarti memang tetap ada sinergi koordinasi lah antara kedua kementerian ini begitu ya pada saat mungkin pengawasan dan pelaksanaan dari pencabutan IUP sendiri begitu dari sektor pertambangan. Baik, kita akan lihat seperti apa lagi strategi dan mungkin inovasi yang perlu dilakukan untuk menjaga kinerja sektor pertambangan kita di segmen berikutnya. Pak Komaydi, kita akan jeda lagi sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Komaydi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reform Miner Institute. Pak Komaydi, kita akan lanjutkan kembali. Menarik kalau kita berbicara kewenangan begitu ya, yang memang adalah kementerian-kementerian terkait begitu di sektor pertambangan, khususnya batu bara begitu, ada izin usaha pertambangan yang dicabut dan Anda sudah menjelaskan berdasarkan payung hukumnya begitu ya, Pak Komaydi ya, siapa yang berwenang memberikan izin, berarti seyogyanya dia juga begitu yang akan mencabut begitu ya Pak Komaydi kalau kita bicara mengenai analogikanya. Betul Mas Pras. Kalau pencabutan izin mestinya yang mencabut adalah yang memberikan izin begitu ya. Kalau by regulasi di dalam konteks ini yang kita bahas kan di IUP dan IUPK yang basisnya adalah Undang-Undang 4 2009 tentang mineral dan batu bara yang kemudian sudah direvisi dengan Undang-Undang 3 2020 ya Mas.
Nah, wilayah pertambangan di situ adalah domainnya pemerintah. Nah, pemerintah adalah direpresentasikan oleh Kementerian ESDM. Artinya yang berwenang tertinggi di situ sebagai wakil pemerintah adalah Menteri SDM begitu Mas. Karena itu rekomendasinya nanti bisa dari Dirjen ya, bisa dari Dirjen Minerba begitu, bisa juga dari tempatnya Pak Bahlil berkaitan dengan investasi, bisa juga dari tempatnya Bu Sri Mulyani kalau ada bersinggungan dengan aspek-aspek penerimaan negara maupun perpajakan juga bisa dari sana begitu. Misalnya tidak bayar royalti nih, tidak bayar ini, yang tahu detailnya kan tempatnya Bu Sri Mulyani, kemudian itu bisa disampaikan ke Kementerian Teknis. Tapi yang berhak untuk membench gitu ya, untuk menahan sementara katakanlah izinnya ditahan dulu, nah itu ya tempatnya Pak Arifin atau di Kementerian SDM gitu. Kira-kira itu gambarannya Mas. Oke, dan kita tahu Menteri Arifin Tasrif begitu ya, kalau kita tahu menegaskan akan menunda penerbitan dari RKAB. Nah ini bagaimana tanggapan Pak Komaydi ini bagi perusahaan-perusahaan yang tak kunjung membayar royalti? Iya, saya kira memang ini kan bagian reward and punishment ya Mas, yang memang kan hak-hak para pihak di dalam kontrak kerja maupun yang kemudian menjadi basis penerbitan IUP maupun IUPK kan sudah disepakati nih, ada hak dan kewajiban. Jadi haknya mengerjakan, kewajibannya kan tentu membayar pajak-pajak maupun penerimaan negara lain ya, termasuk di dalamnya royalti begitu. Jadi kalau kewajibannya itu katakanlah tidak ditunaikan, kalau kemudian katakanlah hak-haknya ditahan terlebih dahulu, saya kira itu fairness saja sih Mas. Artinya ya pemerintah memang menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, karena kan tujuannya government adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah kalau kemudian korporasi yang telah memperoleh izin usaha tidak memberikan itu, kan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat nggak bisa dicapai, karena kan uangnya nggak ada gitu Mas. Betul. Oke, terakhir bagaimana melihat potensi dari industri pertambangan kita begitu ke depan dari Refinery Institute, apakah juga masih cukup potensial yang bisa dimanfaatkan juga dengan optimal untuk penerimaan negara ke depan? Iya, potensinya luar biasa ya Mas. Kita di dalam mineralnya sendiri kita banyak yang menjadi number one di dunia ya. Misalkan kita punya nikel itu cadangan terbesarnya ada di kita. Terus nanti ada beberapa jenis hasil tambang juga demikian. Batu bara juga kita salah satu pemain utama ya di dunia. Artinya potensinya memang sangat luar biasa besar. Nah karena itu ketika ini akan ditata oleh pemerintah, saya kira sudah sesuatu yang positif ya. Pemerintah akan membawa ini ke tracknya supaya memang tujuan pasal 33 Undang-Undang Dasar itu bisa tercapai. Kan tujuannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah itu kan harus dilakukan dari pengusahaan yang baik dan benar, baik di dalam praktek-praktek penambangannya maupun di dalam praktek-praktek bisnisnya, supaya hak dan kewajiban para pihak ini setara gitu ya Mas, seimbang. Jadi kontraktor sudah diberikan izin untuk memaksimalkan profit sebanyak-banyaknya, silakan dibawa, tetapi jangan lupa hak dan kewajibannya juga dikerjakan. Termasuk ketika sudah dapat IUP, ya harus dikerjakan, jangan dianggurin atau dijual kembali. Yes, gitu, itu dia. Karena sayang begitu ya dengan penerbitan dan lahan mungkin yang sudah dibuka akhirnya tidak dimanfaatkan juga begitu ya untuk kemaslahatan bersama. Baik, Pak Komaydi, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Komaydi. Sehat selalu Mas Ros, makasih banyak. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema pembahasan menarik lainnya terkait dengan APBN yang kembali mencetak surplus di bulan Maret 2024.